Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul secara virtual pada pertemuan keempat mata kuliah profesi kependidikan. Selanjutnya, selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita dan mengarahkan kita dan meninggalkan kita beberapa pegangan hidup yaitu Al-Quran dan Sunnah sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan keempat pada mata kuliah profesi kependidikan dengan materi wawasan dasar bimbingan dan konseling. Langsung saja di sini materi kita ada 6. Bisa dilihat ada pengertian latar, tujuan, fungsi, prinsip, dan azas bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan permasalahan yang dialaminya. Artinya di sini pertemuan antara seorang guru BK mungkin dengan kliennya atau konseli atau seorang siswa yang mana tujuannya di sini adalah untuk membantu siswa dalam mencarikan solusi yang memang atau sedang dihadapi oleh siswa, apakah itu masalah pribadinya, sosialnya, pendidikannya, dan segala macamnya. Itu bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling di sini yaitu agar mampu membantu peserta didik atau siswa dalam mencapai tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Dengan begitu, peserta didik bisa meraih kebahagiaan sebagai individu maupun makhluk sosial. Tugas perkembangannya adalah tugas-tugas yang harus dipenuhi oleh peserta didik ketika pada masa periode tertentu. Salah satunya adalah pada masa remaja, yaitu peserta didik harus mampu membina hubungan yang lebih dekat dengan lawan jenis atau mampu memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan. Konsep membina di sini adalah mengenali karakteristik, sedangkan memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan adalah mampu menetapkan apa nanti goal dari pendidikan atau apa nanti cita-cita setelah pendidikannya selesai gitu. Selanjutnya di sini ada fungsi pencegahan, fungsi bimbingan dan konseling yaitu bagaimana seorang layanan yang diberikan oleh guru BK mampu mencegah siswa terhindar dari masalahnya, pemahaman yaitu agar peserta didik mampu memahami baik itu dirinya maupun lingkungannya sehingga ia mampu mengentaskan atau menyelesaikan masalahnya. Pemeliharaan di sini bagaimana layanan yang diberikan oleh guru BK mampu memelihara dan menjaga kestabilan atau sebuah perilaku yang baik atau nilai yang baik, bagaimana nilai yang baik tersebut tetap bertahan pada peserta didik. Ada penyaluran, penyesuaian, pengembangan, perbaikan, dan advokasi. Selanjutnya ada prinsip dalam bimbingan dan konseling. Secara umum, prinsip bimbingan dan konseling yaitu suatu proses yang membantu individu agar mereka dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Bimbingan hendaknya berfokus pada individu yang dibimbing. Bimbingan harus luas dan dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbingnya. Artinya prinsip umumnya adalah bimbingan harus berpusat pada kliennya, tidak pada masalah yang lain, tapi pada diri klien. Yang kedua, bimbingan diberikan kepada orang yang memberikan bantuan agar si klien atau individu mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan siswa adalah pelayanan BK harus diberikan kepada siswa, dan yang B harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan BK kepada diri peserta didik. Itu kalau untuk lebih lengkapnya nanti akan kita jelaskan. Selanjutnya ada azas dalam bimbingan dan konseling. Pertama itu ada azas kerahasiaan, di mana seorang guru BK mampu menjaga kerahasiaan maupun identitas dari kliennya dengan tidak membicarakan kepada orang lain, namun jika klien itu meminta maka diizinkan. Yang kedua ada azas kesukarelaan, di mana peserta didik atau klien mampu secara sukarela menceritakan masalahnya tanpa ada paksaan. Keterbukaan, bagaimana si klien secara terbuka tanpa ada paksaan mau menceritakan masalahnya. Kekinian yaitu masalah yang diceritakan oleh klien atau yang dientaskan atau yang dibantu oleh konselor adalah masalah yang memang sedang dihadapi oleh peserta didik. Ada azas kemandirian, bagaimana peserta didik atau klien tersebut mampu secara mandiri mengentaskan masalahnya dengan dibantu oleh konselor. Tapi konselor sifatnya di sini hanya sebagai penimbang atau pemberitahu atau pemberi gambaran. Nah, yang memutuskan tetap
kliennya. Ada kegiatan, ada tahapan-tahapannya, kedinamisan, yaitu bagaimana klien mampu bergerak ke arah yang lebih baik, dari klien yang kurang mampu menjadi mampu, dari tidak bisa menjadi bisa. Ada azas keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan kasus, ahli tangan, dan tuturi Anda yani. Mungkin di sana penjelasan dari Bapak. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan dibuat pada kolom komentar pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.